Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema hari ini terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2025. Dan pastinya masih membahas terkait dengan hal yang sudah kita bahas sebelumnya, tadi soal rehabilitasi gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal kasus, tadi sempat disampaikan bahwa memang saat ini juga lumayan meningkat gitu kasus, apalagi tadi dengan temuan di Bengkulu, di Rejang Lebong gitu ya Pak. Ada beberapa temuan yang akhirnya bisa dicegah dan ini juga mengurangi dampak yang akan ditimbulkan. Nah, sebetulnya menjadi tantangan sendiri seperti apa gitu Pak, tantangan bagi kita sebagai masyarakat untuk bisa menolak gitu ya dari ajakan-ajakan untuk bisa terjerumus ke narkoba itu sendiri Pak. Artinya bagi masyarakat untuk bisa menolak harus tahu dulu apa sih itu narkoba, apa bahayanya terhadap diri kita. Kalau kita mau coba-coba lebih baik jangan, karena begitu sekali kita mencoba dan merasakan nanti tergiur atau menjadi pecandu. Jadi kita mempunyai prinsip lah. Bagi generasi muda harus mempunyai prinsip untuk bisa menolak. Jangan dengan lingkungan dari pertemanan itu, dengan lifestyle-nya, kita berusaha menghindar kalau memang itu lingkungan dari pertemanan yang negatif. Jadi kita harus bisa memilah juga lingkungan yang memang lingkungan yang mana lingkungan yang baik, gitu mana lingkungan yang buruk, dan juga harus bisa ditinggalkan kalau memang ini lingkungan tidak membawa dampak positif. Gitu ya Pak. Oke, dan pertama tadi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu narkoba itu apa. Kalau kita sudah tahu baru kita bisa menghindari. Nah, kalau kita bicara terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, apa nih pesan moral yang bisa disampaikan gitu Pak untuk memperingati Hari Anti Narkotika ini? Artinya Hari Anti Narkotika Internasional kan suatu bentuk keprihatinan dari fenomena kejahatan narkotika yang memang ada di dunia. Dan Indonesia juga memang sebagai pangsa pasar yang paling bagus, dimanfaatkan oleh bandar-bandar dari produsen, terutama dari Myanmar. Dengan pesan moralnya ya kita sama-sama sebagai masyarakat di Indonesia, khususnya Bengkulu, bisa membangun atau bekerja bersama untuk menolak narkoba itu. Jadi masyarakat yang mengetahui terkait dengan peredaran gelap narkotika bisa melaporkan kepada kami. Nah, sebetulnya terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini, agar tidak hanya diperingati dalam satu hari gitu ya, tapi kita sendiri bisa memperingati hal ini untuk setiap hari agar bisa terhindar gitu. Nah, seperti apa nih Bang Nucha? Ya, karena kita hari Anti Narkotika Internasional itu merupakan hari bagaimana kita bisa merenung, bagaimana kita bisa terlepas bahkan tidak pernah tersentuh dengan penyalahgunaan narkoba, dan diharapkan dari kita itu sendiri bukan hanya pada saat harinya saja kita terbebas, diharapkan sampai ke depan pun kita tidak ada yang namanya tersandung dengan penyalahgunaan narkoba pastinya itu sih. Jadi kita bisa menghindari gitu ya untuk setiap harinya, pastinya kita sadar dan kita tahu gitu ya apa bahayanya dari narkotika itu sendiri. Nah, apa mungkin harapan untuk anak-anak muda saat ini, generasi muda khususnya, untuk kegiatan-kegiatan Pupan ke depan gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi dan juga informasi kepada generasi muda nanti seperti apa? Ya, kalau untuk Pupan sendiri seperti dengan slogan kami, stop narkoba, terus berprestasi, tanpa frustasi, bersama kita bisa. Artinya kita berusaha mengukir prestasi secara masing-masing, karena masing-masing kita anak muda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana caranya kita menonjolkan kelebihan kita, bagaimana kita menyimpan atau meredupkan kelemahan kita. Diharapkan juga nantinya anak muda khususnya Provinsi Bengkulu bisa mengukir prestasi tanpa narkoba dan bisa meningkatkan potensial dia dan hidup produktif pasti. Ya, ini yang paling penting, jadi meningkatkan potensial dan juga hidup untuk produktif gitu ya. Apalagi generasi muda saat ini menjadi generasi yang diidam-idamkan nanti untuk bisa membangun di Indonesia emas nanti ya Pak. Nah, Pak Robi, boleh singkat saja nih, apa harapan untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat Bengkulu, agar kita semua nanti bisa terhindar lah dari hal-hal yang terjerumus seperti ini Pak? Baik, kepada masyarakat Bengkulu, terutama pesan kami dari BNNP, kenali dulu narkoba, bahaya narkoba itu apa, dan jangan coba-coba mencoba
kaitannya dengan apa sih rasanya narkoba itu. Karena narkoba di sini ada beberapa macam memang. Ada sabu, ada ekstasi, dan ganja. Jadi hindari dari dan awasi anak-anak atau generasi muda sehingga terhindar dari ancaman dari penyalahguna itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Robi sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih banyak Pak Roce. Terima kasih tentunya untuk bisa berdiskusi hari ini terkait dengan bagaimana pentingnya kita untuk bisa menghindari dari penyalahgunaan narkotika. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2025, dan semoga kita semua bisa terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Seperti disampaikan tadi, untuk anak-anak muda, mari kita bersama-sama untuk memunculkan potensi diri tentunya untuk bisa mengembangkan diri dan terus berprestasi terhindar dari narkotika. Akhir kata, saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.